Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufa Saiful Ilmi dari kelas 6 Sekolah SD Negeri Sukosenangka. Di sini saya akan membawakan cerita yang berjudul Rasul Membelah Bulan. Kisah ini sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Pada awalnya, seorang kaum kafilah meminta pembuktian atas kerasulan Nabi Muhammad SAW dengan peristiwa terbelahnya bulan. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala telah mengabulkan permintaannya, kaum musyrikin malah ingkar kebencian. Kaum musyrikin Mekah kepada Muhammad SAW tak kunjung berkurang. Apalagi sebelum ini Nabi Muhammad baru mengalami peristiwa Isra Mi'raj, di mana beliau melakukan satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan dinaikkan ke langit tertinggi untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan untuk menyaksikan hal-hal yang gaib. Sayangnya kaum musyrikin tidak bisa menerima kebenaran peristiwa Isra Mi'raj dengan alasan apapun. Malam ini bulan sedang terang di langit. Tiba-tiba kaum musyrikin mempunyai sebuah ide untuk membuktikan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Mereka pun mendatangi beliau. Pada saat itu Rasul ada di Mina. Sebagaimana sudah dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhari dalam kitab Fathul Aqobah nomor 3656. Seorang musyrik mengarahkan jari telunjuknya ke arah bulan, dan seorang musyrik mengarahkan jari telunjuknya ke arah bulan. Wahai Muhammad, jika benar engkau utusan Allah, maka buat bulan itu terbelah menjadi dua bagian. Kami berjanji untuk mengakui kerasulan jika hal ini benar-benar terbukti. Lalu beliau berdoa di dalam hatinya, Ya Allah, tunjukkan kepada kaumku yang masih tersesat ini akan kuasamu. Amin ya Rabbal Alamin. Beliau pun mengarahkan jari telunjuknya ke arah bulan, dan seolah-olah sedang membelahnya. Seketika itu juga bulan terbelah menjadi dua bagian, terpisah dengan jarak yang berjauhan. Di antaranya Jabal Nur. Orang-orang musyrik terperangah melihat fenomena bulan terbelah itu. Kata kaum musyrikin, tidak percaya bulan itu terbelah menjadi dua bagian. Tak lama kemudian, bulan yang berjauhan saling mendekat dan merapat lagi. Sesingkatnya cerita ini, kata kaum musyrikin lagi, aku tidak percaya kepada wahai Muhammad. Engkau terlalu pandai bermain sihir. Kami semua yang ada di sini telah terpercaya dengan sihirmu yang hebat itu. Orang-orang musyrik saling membelakangi dan berbisik-bisik. Seorang musyrik meninggalkan tempat itu. Ketika melihat rombongan kafilah, datang orang-orang kafir mencegat mereka. Orang kafilah yang lain membetulkan pertanyaannya atau perkataannya. Kata orang kafilah, aku juga melihat fenomena bulan itu terbelah menjadi dua bagian, yang jarak berjauhan. Tak lama kemudian, bulan itu bersatu kembali dan merapat lagi. Orang-orang musyrikin
saling berpandangan satu sama lain. Meskipun telah mendengar jawaban dari para kafilah, namun mereka tetap mengingkari mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan surat Al-Qamar ayat 1 dan 2. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtarabatis sama'atu wa saqqal qamar wa iyyara ayatayuridu wa yaqulu sihrum mustarihim. Sadaqallahul azim. Demikianlah Rasul membelah bulan. Mudah-mudahan kisah ini bermanfaat, dan bila ada salah ucapan mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.